Oke, nak wai nak laki, adik kakak, ina bapak, mimin upang tanah tokal sia. Jadi anuta, mimin coba tu sharing tu cerita sedihku dengan saya bahwa ya belakangan ini memang agak viral informasi tentang penyeberangan dan pembayaran menggunakan non tunai. Jadi nu mau kabeang tu kenang mara uang ya uang tai. Nah, nu kabeang tu kenang uang kertas marata. Jadi harus menggunakan kartu e-money. Ya, jadi oke. Di video kali ini kita akan campur-campur saja bahasanya biar teman-teman yang di luar Sumbawa mungkin yang kebetulan menonton video ini bisa sedikit ya mendapat informasi lah. Ya, ini informasinya yang ringan-ringan saja. Ini disclaimer dulu sebelumnya, ini murni dari apa yang saya tahu dan saya searching sedikit. Jadi bisa sharing sama teman-teman semua. Pun kalau memang ada hal-hal yang dirasa oh ini salah, ini penyampaian informasinya salah, mohon dikoreksi dan ditulis aja di kolom komentar. Kita sama-sama ya sharing, sama-sama belajar. Oke, kita mulai saja. Jadi untuk beberapa hari ini memang agak ya membuat sebagian orang panik. Panik enggak? Ya panik lah, masa enggak? Oke. Jadi menurut peraturan yang sudah disepakati dan ditandatangani oleh pihak otoritas pelabuhan, khususnya Pelabuhan Tanu dan Pelabuhan Kayangan, dan sudah ditandatangani juga oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bahwa mulai tanggal 25 Juni 2021 akan diterapkan metode pembayaran non tunai di Pelabuhan Tanu dan Pelabuhan Kayangan. Nah, ini membuat beberapa atau banyaknya masyarakat, warga atau netizen, apa itu transaksi non tunai, bagaimana bisa nyebrang dah, bla bla bla, kok makin ribet ya. Sebetulnya dengan adanya transaksi elektronik ini bukan malah membuat ribet sih sebenarnya, justru semakin simpel, semakin ya efisien. Jadi teman-teman yang menganggap ini kok malah kita dibuat ribet ya, sebenarnya enggak, ini sudah diterapkan jauh-jauh hari dari 2000 berapa ya, nyemin pertama kali ke Jakarta itu 2013, itu sudah mulai dipakai kartu. Misalkan ketika kita ke busway waktu itu kan, ke apa itu namanya, ke KRL, kereta nih, bayar tol, itu di Jakarta, di kota-kota besar di Indonesia sudah canggih. Jadi isi dompet mereka itu teman-teman yang di kota itu sudah nggak numpuk uangnya begini banyak-banyak, itu sudah cukup dengan kartu saja, semuanya sudah bisa gitu. Dan lebih efisien gitu kan, lebih aman ya kan. Jadi lamin ketantang dompet tuh, kalau kehilangan kita kan ya nggak terlalu langsung diambil sama orang uang cashnya gitu kan, paling nggak ada di dalam kartu. Itu sih salah satu keuntungannya. Oke, kembali ke topik, apa sih itu pembayaran non tunai? Pembayaran non tunai itu sebenarnya sudah diterapkan, sudah mulai digencarkan oleh pemerintah pada tahun 2013 ke 2014. Pemerintah sudah resmi mengeluarkan kebijakan ataupun sebuah program, itu namanya Gerakan Nasional Non Tunai atau disingkat GNNT. Jadi bagaimana semua lini pembayaran bisa dimaksimalkan di era digital ini supaya ya nggak perlu pakai uang lagi, jadi pakai kartu, entah itu pakai kartu e-money, pakai debit card, pakai credit card, atau pakai e-wallet gitu kan. Apa sih e-wallet? Kembali, nah elektronik, dompet elektronik, beda lagi itu pembahasannya. Ini kita fokus di pembayaran dulu, pembayaran yang di pelabuhan. Oke. Nah, jenis-jenis e-money atau uang elektronik sebenarnya nggak ribet. Istilahnya ini uang, ya ini uang. Kemudian sebuah kartu menggantikan peran uang
ini uangnya ini dimasukkan ke dalam kartu, sehingga kita nggak perlu megang-megang receh-receh seperti ini, satu saja kartunya. Jadi ketika mau belanja, mau bayar pelabuhan, bayar tol, bayar kereta, pakai kartu ini gitu. Nah, jadi lebih mudah. Nah, di belakang kartu ini kalau teman-teman lihat, di belakang kartu ini sudah ada tertera bahwa kartu ini e-money ini bisa dipakai untuk kereta api, ya kan? Bisa dipakai untuk bayar parkir, kemudian busway, KRL, bayar isi bensin, ya kan, di Pertamina, di POM nih, dibayar di rumah makan atau di supermarket, ya kan, dan lain-lain. Di permainan juga bisa gitu, misalnya taluk pangancol, pangapaan. Nah, bisa pakai ini semua. Jadi nggak hanya di pelabuhan saja. Makanya teman-teman yang sebelumnya sudah ada ini, setelah Mimin posting kemarin kan pasti bilangnya akhirnya kepake juga ternyata gitu kan. Makanya teman-teman banyak yang bilang, wah akhirnya kepake juga nih kartu katanya kan. Karena selama ini juga teman-teman sudah banyak yang menggunakan e-money, sudah ada yang punya e-money cuman nggak pernah pakai. Ya alhamdulillah nih nggak perlu repot lagi, ternyata berguna juga nih kartu. Malahan ada yang bilang, oh saya punya 5 kartu tapi nggak pernah kepake. Nah, kalau mau nyebrang ya tinggal saya isi aja gitu kan. Jadi aman dan mudah. Terus pertanyaan selanjutnya, apa saja sih jenis-jenis kartunya itu? Nah, jadi seperti yang kita ketahui, bank di Indonesia itu ada banyak macamnya, ada puluhan bank, tetapi bank yang paling fenomenal atau yang paling eksis itu ya Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Bank BCA, BTN, ya itu sih yang paling familiar dan ada di Sumbawa nih. Nah, kemudian masing-masing bank ini dia mengeluarkan produk ya, kartu ini masing-masing bank tuh mengeluarkan produk uang elektronik, beda-beda juga namanya. Kalau dari Bank Mandiri namanya e-money, electronic money. Kalau dari Bank BRI namanya BRIZ, BRIZ. Kalau dari BCA namanya Flash. Kalau dari BNI namanya Tap Cash, Ya. Jadi apa sih bedanya, Min? Nggak ada bedanya, semuanya sama-sama bisa dipakai. Nah, itu aja, nggak ada bedanya, semuanya sama-sama bisa dipakai. Misalkan kita kalau mau nyebrang, harus pakai yang e-money Mandiri, nggak ada. Yang penting kartu uang elektronik gitu, dia nggak peduli mesinnya itu, nggak peduli dia dari bank mana, dari e-money, Flash, Brizi, Tap Cash, yang penting ada saldonya. Nanti penting malah pindah saldo kan bang, itu tugas. Jadi intinya yang penting ada saldonya, jadi tetap bisa. Cuman yang membedakan itu cara top up-nya. Cara top up, ya kalau kita punya BNI Tap Cash, berarti kita top up-nya di ATM BNI atau Internet Banking BNI. Ya kalau punya Mandiri ya top up-nya di Mandiri, BRI di BRI. Cuman khusus gerai-gerai kerjasama dari supermarket, misalkan semacam Indomaret, itu kerjasamanya dengan Mandiri. Jadi top up e-money, produk e-money yang ada tulisan e-money dan Bank Mandiri di atasnya, itu bisa top up dan belanja pakai kartu itu, dan bayarnya misalkan mau bayar di Alfamart bisa pakai kartu itu. Nah, kalau Tap Cash ya bisa belanja di Alfamart atau Brizi juga bisa belanja di Alfamart. Jadi masing-masing tempat pembayarannya sih mau terima kartu yang mana. Tetapi kalau pada umumnya misalkan kayak semacam tol, KRL, MRT, busway atau pelabuhan, dia nggak mensyaratkan harus kartu ini. Semua bebas, yang penting kartu elektronik dan yang penting harus ada saldonya. Itu sih sebenarnya. Terus kita bisa mendapatkan kartu itu di mana, Min? Apakah kita daftar dulu? Apakah kita
registrasi dulu. Persyaratan untuk dapat kartu itu apa? Nah, ini dia. Jadi ada perbedaan antara masing-masing kartu. Yang nyemin tahu, teman-teman tolong koreksi. Yang nyemin tahu itu kartu itu ada 3 jenis untuk saat ini. Yang pertama itu kartu debit ATM biasa nih, itu kartu debit. Yang kedua itu kartu kredit. Ini bukan kartu kredit sih, ini debit. Anggaplah ini kartu kredit. Kartu debit itu adalah ATM yang saldonya itu ada di dalam ATM. Terus kalau mau transaksi itu pakai password atau PIN, ya kan? Berarti saldo tabungan kita itu berkurang. Nah, kalau kartu kredit ini nggak ada saldonya, ini kredit aja, cuman dia ada limitnya di dalam pakai password. Jadi ketika mau belanja, istilahnya ini kayak kita ngutang dulu atau bayarnya belakangan di akhir bulan, itu kartu kredit. Makanya ada limitnya, misalkan limit 10 juta, ya berarti kita belanja bla 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 nyampe di akhir bulan tagihannya 2,5 juta. Oh, pasti ini saya belanja ternyata 2,5 juta ya harus bayar karena kita udah beli dulu, kamu kakan dulu mirwadet kakan nih. Nah, baru harus kita punya kewajiban untuk membayar. Debit dan kredit ini ada password, ya kan? Jadi tingkat keamanannya lebih aman. Selanjutnya ada kartu e-money. Nah, tadi kan debit, kredit, e-money. Nah, e-money ini keuntungan dan kekurangannya ada. Kalau debit kita harus punya tabungan. Kalau kredit kita harus punya ada bega penghasilan tetap dan gaji yang sesuai standar, bega ribet lah kredit. Nah, kalau e-money itu lebih mudah, keuntungannya itu didapatkan bisa tanpa syarat apapun. Ini bebas terjual di Alfamart, di Indomaret, di gerai-gerai toko supermarket kan bisa ada ini. Mimin sudah bikin video tadi pagi eksperimen, ada nggak kartu ini di Alfamart atau Indomaret dan bagaimana harganya. Oke, silakan. Oke teman-teman, kita coba di Indomaret. Kita beli e-money ya. E-money apakah ada berisi TPS atau e-money? Selamat pagi Mas. Oh iya. Terus ada pengkeliling selamat datang, Pak. Selamat datang, selamat belanja. Mantap. Ada e-money ya, Mas? Ada juga. Oh iya ya, malam tuh kena nyebrang lagi ke e-money kan? Ya. Coba cari kita. Oh iya, e-money. Berarti e-money kalau e-money dari produk Mandiri kan? Ya. Kerjasama dengan Indomaret. Oke, berarti pindah harga kita? 76 langsung sama isinya saldonya. Oh ya, ini harganya 76.000, langsung diisikan saldo, ada saldonya 50.000. Oh ya, ini bisa dipakai untuk nyebrang di pelabuhan, bisa juga buat belanja di sini. Ya, bisa. Oh ya, ini sekaligus jadi ya ibarat mau baru nyaman belanja pang Indomaret kenang data. Ya. Itu boy saldo isi entar balik. Ya. Oke, luar biasa. Sip, terima kasih Mas ya. Ya, sama-sama. Nah, tat beli data. Mbak, makasih Mbak. Ya, Oke. buat apa? Oke, nakoin lagi selanjutnya kita di Alfamart, ya kan? Selamat datang di Indomaret. Selamat datang di Alfamart. Bismillah. Permisi Mas. Malam tuh nyebrang pelabuhan terus kenang e-money. Ya, sih. Ada kartu ke? Ada sih. Kartu beri apa dia ada berisi atau e-money? Oh Di ya. Alfamart. Ya malam memang di sebelah kita nih e-money berarti Ya. kita berisi. Saya Buat beli pantai. baru sih. Ya, kita kenang nyebrang kita. Berarti baru top up apa entah. Baru sih. Video yang Indomaretnya nyemin masuk kan, ternyata di Indomaret, ternyata itu Indomaret kerjasama dengan e-money atau Mandiri, Bank Mandiri, e-money produknya. Jadi kayak gini kita sama nih, Mandiri, e-money gitu kan. Nah, jadi di Indomaret ternyata bisa kita beli. Tadi kan nyemin scan pakai HP kan. Bisa kita beli dengan harga 76.000. Isi saldonya 50.000. Nah, jadi sama aja kayak kita beli
kartunya ini kalau kartunya aja gitu ya, harganya 25.000 atau 26.000 harga kartunya. Terus kita isi saldonya yang 50.000 ya, jadi gitu. Jadi kosongannya harganya 25.000, kartu segini. Ya, untuk isi ulangnya bebas. Kita mau isi berapapun. Ada nominalnya 20.000, 50, 100, 400, 500 ya bisa. Tergantung kebutuhan teman-teman. Gitu. Jadi ini bisa dibeli sih di Alfamart atau Indomaret. Nah, kalau Mimin sarankan yang enak itu e-money ya. Gimana ya? Ini bukan titipan sponsor, tapi e-money produknya Mandiri lebih keren aja gitu. Dia bisa didapatkan di Alfamart, Indomaret terdekat, dan kita bisa juga belanja di Indomaret pakai kartu ini. Jadi misalkan lupa bawa uang cash nih, lupa bawa ini ya, kalau memang masih ada sisa saldo di dalam e-money kita ya kita bisa belanja di sana. Jadi teman-teman nggak usah ngomel-ngomel, kenapa ini kita ribet banget sih, pemerintah suruh kita bikin kartu e-money segala. Atau juga gimana dong kalau kita nggak nyebrang, masa kita pakai hanya nyebrang aja? Seperti yang sudah dijelaskan tadi di awal, penggunaan e-money ini tidak hanya di pelabuhan, bisa untuk bayar kereta api, bayar tol, bayar parkir, misalkan kalau di kota-kota besar nih. Intinya yang lebih dekat ke yang paling berguna kalau ini kita punya di Sumbawa itu ya bisa belanja di Alfamart. Alfamart. Kita bisa belanja di Indomaret gitu kan, karena kalau Alfamart tadi nggak menerima ini katanya. Tolong manajer Alfamart diklarifikasi. Ya itu. Jadi lebih mudah aja. Nah, teman-teman, kalau nanya gimana nih cara top up-nya? Ya, ini Mimin juga sudah bikin video top up. Tonton. Oke teman-teman, kali ini Mimin akan mencoba praktekkan bagaimana cara penggunaan HP yang ada NFC-nya. Jadi teman-teman yang punya HP Redmi Note 9, Redmi Note 10, terus Poco X3 NFC, kan ada sih di box HP-nya tuh ada NFC-nya gitu. Atau Nokia juga ada sih, Nokia temannya ada NFC-nya kan. Jadi tinggal ditempelkan kartu di sini, jadi bisa kebaca untuk hal-hal yang seperti ini. Ini salah satu kegunaan NFC, ya kan? Nah, ini kan bukan sulap, bukan sihir. Nah, ini set, ya kan? Nah, pegang, tinggal kita tempelkan kartu ini di belakang. Tempel. Nah, langsung ada getaran. Pilih tindakan, misal pakai link aja kan? Pakai link aja. Harus install dulu si link aja. Pilih kartu kamu. Nah, jadi link aja ini karena dia perusahaan milik BUMN pemerintah, jadi ada tap cash untuk BNI seperti biasa tadi, e-money untuk Mandiri, dan berisi untuk BRI. Karena ini adalah produk dari Mandiri, berarti kita pakai e-money. Tempelkan kartu kamu, hanya tempelkan, nah langsung terbaca ada kartunya kita. Nah, ini nomor kartu kita. Nggak apa-apa sih ditahu oleh orang nomor kartu kita juga ya, kampun kalau mau diisi saldonya oleh orang ya terima kasih kan. Nomor kartu, nah langsung terlihat saldo kartunya berapa. Seperti itu sih untuk mengecek, karena kita nggak bisa mengecek. Kita ini kan harus ada alatnya ini untuk mengecek. Nah, dan cara salah satu alatnya kalau nggak di Alfamart atau Indomaret ya pakai HP, jadi bisa dicek gitu kan. Terus kita coba ini yang BNI Tap Cash-nya. Ini kartu mahasiswa bisa pakai BNI Tap Cash. Kita kembali dulu. Tempelkan kartu kamu. Tempelkan. Set. Nah, ini udah gagal membaca kartu. Ini udah gagal. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali dulu ya. Oh, karena tadi e-money harus pakai Tap Cash. Ini kan salah server, nah tap cash baru kita baca dia. Zut. Nah, ini nomor kartunya. Nah, nomor kartu saldo kartu 0 rupiah. Nopo kartu isi data. Jadi bisa kita isi. Bagaimana cara pengisiannya? Ya kan? Bagaimana sih Min cara pengisian? Apakah bisa kita isi sendiri atau bagaimana? Pertama, banyak cara melakukan top up. Silakan di googling juga banyak caranya. Pertama itu bisa di
ATM ya kan. Kalau teman-teman nggak sempat ke ATM juga bisa melalui internet banking. Teman-teman yang pakai bank BRI, BNI, Mandiri, BCA bisa ada istilahnya top up apa kan gitu. Nah, selanjutnya kita kalau salah satunya selanjutnya sih bisa top up di Indomaret atau Alfamart. Kita praktekkan bagaimana cara top up di ini ya. Pertama kita top up di aplikasi ya kan, aplikasi Z ya kan. Link aja atau buka aplikasi biasa deh. Buka aplikasi biasa, teman-teman bisa buka aplikasi, misalkan ini saya punya Link Aja, OVO, Dana, Flip, Shopee. Kita buka Link Aja. Nah, di menu kartu elektronik ya kan, di menu kartu elektronik, nah ada nih contoh kartu. Nah, jadi kita bisa isi, misalkan kita tulis ya 7546 ya kan, 3300 0037 0764. Nah, langsung dia keluarnya, langsung terbaca ini tap cash katanya kan, langsung klik lanjut. Nah, pilih nominal ya kan, ada top up 20.000, 50, 100, 200, 300, 400, 500 ya. Yang sejuta enggak ada. Kalau mau sejuta ya 2 kali isinya yang 500. Maka menggunakan aplikasi Link Aja ini teman-teman bisa top up uang elektroniknya, bisa top up e-money-nya melalui Link Aja. Maka dan pastikan dulu saldonya ini ada gitu kan, misalkan isinya saldo 100 baru bisa top up yang 100 ya. Kalau nggak, saldo kita nggak ada ya nggak bisa di top up. Oke, itu cara pakai Link Aja. Kalau Dana seperti biasa sama. Nah, ini menu Dana, kemudian ya kan, ini menu Dana, kemudian kita mana dia, lihat semua. Oke teman-teman, ini cara top up kalau pakai, tadi kan sudah diterangkan nih, kalau top up pakai Link Aja itu bisa langsung top up ya kan di menu uang elektronik. Nah, kalau di aplikasi Dana, mana nih aplikasi Dana, saya punya semuanya sih. Kalau aplikasi Dana 2 kali coba dana tapi nggak lelet. Cara buka sistem kan. Kalau pakai aplikasi Dana, ada uang elektronik kling bling pantun di Bank Menuta ya. Nah, ini kita coba pakai ini ya, pakai Brimo. Jadi masing-masing bank itu punya internet bankingnya masing-masing. Jadi kayak Nyemin kan punya BRI ya Brimo, Mandiri ya Livin Mandiri, BNI Mobile ya pakai BNI, BCA Mobile ya pakai BCA. Ini kita coba pakai Brimo. Bagaimana cara top up Brizi dengan Brimo? Ya tinggal di login ya kan, passwordnya ndak perlu pakai password, kita pakai sidik jari. Teng. Nah, langsung masuk. Nah, ini dia untuk ininya, untuk tinggal di klik Briva. Ini Briva pembayaran, nomor Brizi ya kan, ada nomornya atau ini dia maksudnya Brizi. Nah, NFC Anda tidak tersedia, silakan update saldo. Aduh, nanti harus ada NFC, ini HP kurang canggih berarti. Oke lah. Nah, ini dah nomor kartu Brizi, kita masukkan di sini. Setelah itu ya ada pilih keterangan mau saldo berapa itu jadinya. Kalau pakai BRI, kalau pakai BNI juga ada guys ya kan, pakai BNI juga ada. Jadi semua itu elektronik sekarang teman-teman. Nah, hitung password langsung sedikit dari pluk kan. Nah, langsung terlihat. Nah, kalau BNI di mana ya menunya, menu pembelian. Nah, top up tap cash ya kan, top up Link Aja, top up GoPay, top up Isaku, top up tap cash. Nanti teman-teman yang pakai BNI, yang versi BNI tap cash
ya tinggal melalui internet banking top up tap cash, menu top up tap cash ya kan, pilih layanan top up ya kan, nama singkat tidak perlu, nomor kartu ya kan, diisi nomor kartu, langsung pilih nominalnya. Nominal di sini ada 10, 20, 50, 100, 2,5, 500 ya, gitu sih, sesimpel itu guys. Jadi kita nggak perlu bilang ribet dengan aturan digitalisasi yang sekarang ya, tugas kita yang harus menyesuaikan, jadi biar tetap update aja gitu kan. Nah yang ini yang live in mandiri khusus untuk e-wallet, e-money ini ya kan. Nah semuanya tinggal pakai fitur sidik jari, semuanya sudah bisa. Oh ini belum diatur sidik jarinya, sebentar saya pakai password biasa manual. Login ya. Nah, ini bisa langsung login ya kan. Nah langsung ada tulisan e-money. Nah ini produk mandiri ya, live in mandiri. Nah, set e-money, isi ulang e-money, atur kartu e-money. Apa yang perlu diatur ini, yang isi ulang nih, isi ulang e-money ya kan, nomor kartu e-money yang dituju. Nah tab di sini jika menggunakan NFC katanya, tinggal ditulis saja nomor kartunya di sini, terus dipilih jumlah, mau jumlah berapa. Oh kalau khusus mandiri berarti dia tidak ada minimal jumlah ya, bisa pakai ya misalkan kita coba dulu ya, misalkan pakai top up e-money, masukkan jumlah misalkan tadi yang nominal yang nggak ada 30.000, apakah dia bisa menggunakan mandiri ini bisa lebih banyak. Oh nah ini kan jumlah e-money 30.000, langsung tinggal dikonfirmasi, masukkan password, selesai sih. Nah jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya dengan kecanggihan teknologi di zaman digital seperti sekarang ini, malah ini kita mempermudah. Kembali ke video utama. Oke, sudah ditonton kan cara top up. Nah, canggih juga ternyata nih HP ya kan, HP Min. Makanya rata-rata sekarang HP-HP pengeluaran terbaru kayak Redmi Note 9, Redmi Note 10, Realme, terus Poco, produk-produk Oppo, Vivo juga ada kan. Kan pernah lihat kan yang misalkan Realme, Xiaomi Poco X3, terus ada NFC gitu. Apa sih NFC itu gitu kan? Nah, jadi itu tadi NFC semata kepanjangan NFC tata. Apa kepanjangan NFC? Jadi NFC itu apa itu NFC? Apa itu NFC pada HP? NFC merupakan singkatan dari Near Field Communication ya, atau juga diartikan dengan komunikasi medan dekat. Nah, fitur NFC membutuhkan dua perangkat masing-masing sebagai transmisi atau penangkap sinyal. Jadi HP-HP terbaru jadi tinggal seperti yang di video tadi, tinggal ditempelkan saja di belakangnya, maka NFC-nya akan terbaca. Itu sih ternyata akhirnya akhirnya saya punya HP NFC-nya kepakai juga ternyata gitu kan ya. Teman-teman yang belum punya HP yang ada NFC-nya ya jangan bersedih dong, kita di Maracel ada HP NFC, tinggal disesuaikan saja, langsung merapat ke Maracel, belinya HP di Maracel yang ada NFC-nya yang bisa canggih, bisa baca kartu dari belakang HP ya kan. Nah jadi kalau teman-teman yang menanyakan bagaimana cara top up kan tadi sudah, kalau bagaimana cara cek saldo ya melalui NFC, karena e-money ini tidak terkait dengan maksudnya tidak terkait dengan kartu rekening, kartu akun rekening saldo kita gitu kan. Jadi di internet banking atau internet mobile banking kita itu tidak ada fasilitas untuk ngecek berapa saldonya, kecuali yang pertama tuh caranya tuh kita pergi ke gerai-gerai terdekat kayak Alfamart, Indomaret, dia kan ada klik kan, tit, nah, terlihat itu saldonya berapa, baru bisa ditekan untuk pembayaran, misalkan cukup nggak nih saldonya untuk pembayaran, seperti itu. Nah kalau teman-teman malas ke Indomaret atau Alfamart, maka dengan kecanggihan HP yang ada NFC-nya tinggal ditempelkan di belakang, tut, keluarlah menu
link aja atau Dana, tut lagi, nah, terlihatlah nomor kartu dan saldonya masing-masing di belakang ini. Di belakang Tapcash kan ada nomor kartunya nih, nah, kayak Nyemin nih, ya kan? Ada nomor kartunya nih. Ini nomor kartu apa namanya? Nomor kartu e-money-nya. Jadi teman-teman misalkan ketika mau top up, ya disebutkan nomor kartunya, diisilah oleh Babang Tamfan Alfamart atau Indomaret. Ya, kalau masih bingung ya DM Nyemin di Semarasia ataupun Facebook ataupun WA 081807769500. Nyemin bantu isikan, ya kan? Tapi jangan lupa dibayar, ya kan? Atau langsung saja kalau misalkan teman-teman nggak ada HP NFC, langsung saja ke Maracel, kita bantu scankan di belakang pakai HP canggih Nyemin yang belinya di Maracel juga, kan? Langsung udah keluar dia ininya, langsung keluar nomor kartu dan saldonya. Ya, kalau mau top up di Maracel juga bisa dong. Apalagi nih kira-kira teman-teman yang masih belum jelas, ini video ngocehnya udah sampai 30 menit aja nih, tak kuat laung minum pak. Sudah tegas-tegas laung ngedentonin. Yang pasti intinya teman-teman jangan khawatir, jangan resah, jangan gundah gulana, jangan gelisah dengan adanya e-money ini atau transaksi baru menggunakan non tunai, ya kan? Karena ya kayak lebih gaul aja, istilahnya kayak apa ya? Lebih keren aja kalau kita ada pakai kartu, terus kita nggak perlu mengeluarkan uang cash, uang kertas yang begini, ya kan? Tinggal keluarkan, tinggal di scan, ya kan? Langsung mau bisa kita bayar di semua tempat perbelanjaan. Lebih tepatnya sih ini sangat menguntungkan kalau kita ada di kota besar, teman-teman yang ke Jakarta, ke Surabaya, itu ini sangat menguntungkan. Bayangin kita naik busway, kita naik KRL, LRT atau busway atau apa sih istilahnya tuh. Pokoknya naik itu kan, sebelum naik itu kan kita ada masuk gerbang, tempelkan saja. Jadi kalau kita wong deso ini kan, yang kita dari deso terus pergi ke kota, ya kan, mereka adanya yang data nih, nggak perlu kita ngurus itu lagi, nggak perlu ngurus semacam kartu lagi kita beli di KRL atau di busway, ya kita sudah punya dong. Mau top up tinggal chat Nyemin dong, tinggal tut. Nah, jadi lebih mudah. Dan rencananya di tanggal 5 Juli nanti akan diberlakukan juga untuk pembayaran yang non tunai pakai e-wallet. E-wallet itu apa saja di jenisnya? E-wallet itu tidak pakai kartu lagi, dia pakai aplikasi. E-wallet itu salah satunya aplikasi Dana, aplikasi GoPay, OVO, Vivo, bukan Dana, GoPay, OVO, link aja, ShopeePay, ya kan? Itu salah satu jenis e-wallet, ya. Oke. Nanti di video selanjutnya akan dibahas tentang e-wallet dan tata cara penggunaannya. Ini saja dulu tentang non tunai. Terima kasih sudah menonton. Kalau nggak nonton juga nggak masalah. Ini juga video iseng-iseng bikin. Yang penting ada gitu kan. Ya, nak kena narkuan tinangkang, tinhu, miwayatin desa, kantuk Bali diri itu. Ternyata pernah menjelaskan tentang e-money, ya kan? Oke, non slow dengan semua. Kalau ada informasi atau yang perlu ditanyakan, ada nomor admin di bawah atau hubungi saja lewat Instagram dan Facebook. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.